Ini misal jenazah itu dimakamkan, apa yang akan terjadi? Kayaknya apa dia akan hidup lagi? Kenapa harus di Dari dulu kalau dimakamkan kayak gini. Kalau ditanam ya, takutnya mungkin hidup lagi. Kalau memang dia mempunyai ilmu ajian lawan rontek seperti itu Mas Eri. Jadi mereka itu apa namanya, supaya tidak bangun lagi ya seperti ini caranya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manas, kali ini saya bersama Mas Epi. Ya ini lain lagi yang lain nih Mas Epi ya. Jadi kita mendapatkan kabar dari warga sini ya. Ada salah satu warga sini nih yang nyeleneh gitu. Aneh. Ya, Anehnya gimana? Setiap keluarganya ada yang meninggal itu nggak pernah dikubur. Ya. Tapi katanya digantung ya. diikat di pohon pemirsa. Ya. Kita nggak tahu kenapa ya, yang jelas jadi mayat itu nggak dikuburkan, diikat di pohon, dan selama 3 hari itu, 3 hari 3 malam itu ditungguin gitu, nggak ditinggalkan mayat tersebut selama 3 malam ya Mas Evi. Iya. Dan kebetulan ini saya baru dapat kabar dari orang lain bahwasanya di pihak keluarga tersebut ada yang baru meninggal ya Om. Betul. Makanya kita penasaran, ingin mencari tahu tentang apa namanya itu, kebenaran dari yang orang itu katakan kepada kita. Apakah benar orang yang sudah meninggal malah diikat di pohon, bukannya dikubur dalam tanah, malah diikat gitu loh. Betul. Jadi kita penasaran sekali. Dan yang aneh ya Mas. iya. Apa mungkin keluarganya itu dulunya mungkin mempunyai ilmu rawa rontek atau gimana Mas Evi? Kalau itu saya kurang paham Om. Kalau yang Katanya seperti dari itu turun temurun Mas Evi. berarti sudah menjadi tradisi apa gimana Om? Itu. Tapi itu tradisi yang melakukan itu hanya satu keluarga itu saja kan? Betul. Sedangkan warga-warga yang lain kan Ini biasa. umum kan, masih dimakamkan gitu kan. Keluarga ini doang, salah satu keluarga sini katanya. Makanya warga itu nggak ada yang berani, intinya mereka kalau malam kan lewat pekarangan sini karena ini miliknya mereka. Jadi diikatnya itu di pekarangan mereka, di tanah mereka gitu, bukan di tanah orang lain. Iya. Mas, tapi bisa dilihat sana, mungkin itu Mas Taufik. Ya. Ada cahaya di sana ya, lihat tuh ada cahaya lagi. Di sana ada cahaya. Memang itu kayaknya itu memang. Soalnya tadi juga saya sempat ada suara orang ngobrol di sebelah situ. Ini kita tidak meminta izin sama keluarganya mereka ya, tapi minta izin sama Pak RT. Iya. Pak RT sini untuk saya ingin tahu gitu, menelusuri apa penyebabnya seperti itu. Soalnya kalau warga di sini tanya itu ya, mereka nggak mau menjawab. Kenapa kok malah jenazahnya itu diikat di pohon, kenapa nggak dimakamkan? Tuh mereka tuh diam, nggak mau menjawab. Tapi anehnya itu katanya jenazahnya nggak berbau loh Mas Adi. Karena mungkin memakai ya seperti wewangian gitu, selalu bisa jadi diwangi-wangiin ya. nggak harus gitu Mas Adi mungkin. Iya. Kita langsung sana aja Mas Adi. Ayo Om. Oke Mas Topik, kita langsung sana aja ya. Kita temuin orangnya. Ini malam yang ketiga katanya Mas Adi ya. Malam yang ketiga. Itu kan orang berarti masih ada orang. Berarti masih ada orang yang nungguin ini. Itu lagi. Oh iya, itu ada orang tuh. Oh iya, itu teman-teman, itu tuh. Astagfirullahaladzim, itu ada yang diikat di pohon itu. Nauzubillah. Bener Mas Taufik. Itu jenazahnya diikat di pohon itu. Assalamualaikum Pak, Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Taufik? Kok bisa? Siapa ya Pak? Permisi nih. Ya Pak. Gimana Mas Taufik? Ya oke. Kalian itu siapa ya? Saya
Iya. Orang ini. Iya, maksudnya itu dari pihak keluarga ini yang meninggal. Iya. Oh. Bapak dari mana ini? Cara apa ini? Oh, Ini kita cuman ingin tahu. Jadi begini Pak, kami ini dari tim penelusur ingin tahu kok kenapa kok jasadnya tidak dikuburkan, atau kok malah diikat di pohon seperti ini Pak. Iya. Dan itu saya lihat kok itu rambutnya malah dikeluarin. Jenazah perempuan. Apa dikeluarin? Ya karena udah tradisi dari ya. Kalau saya sini kalau meninggal, saya cewek. Kalau yang kayak gitu. Enggak Pak, saya pengen tahu ya, apa mungkin dulu ya ada sesuatu dengan keluarga Bapak, mungkin Oke, Pak. keluarga Bapak itu Ya. mempunyai semacam ilmu apa gimana, ilmu rawa rontek apa gimana? Kalau itu nggak tahu, Pak. Ya, saya sih ada juga yang pakai ilmu rawa rontek gitu. Ya kalau sekarang kan sudah ini cuman modern gitu Pak ya. Pak, Iya. masih ada sekarang yang punya ilmu rawa rontek keluarga Bapak yang sekarang? Kayaknya udah nggak ada lah, Om. Masih ada sih. Siapa? Kamu? Ini. Oh, kamu bisa tahu dia punya ilmu rawa rontek? Ya keluarga kan bisa merasakannya gitu. Oh, seperti itu Mas Evi, bisa merasakannya. Perempuan pada Leo. Iya. Saya agak nggak percaya sih. Iya. Ini kan perempuan Mas Evi. Masa perempuan punya ajian rawa rontek? Ya kalau Bapak punya ilmu bisa diterang aja. Punya apa enggak? Kalau ini kan perempuan, kalau kita cowok mungkin cowok ya bisa inilah. Kalau ini kan cewek biasanya ibu rumah tangga. Apa dia suka berantem? Berantem sih jarang, Pak. Jarang. Ini misal jenazah itu dimakamkan, apa yang akan terjadi? Kayaknya Apa dia akan hidup lagi? Kenapa harus di... dari dulu kalau dimakamkan kayak gini. Kalau ditanam ya, takutnya mungkin hidup lagi. Kalau memang dia mempunyai ilmu ajian rawa rontek seperti itu Mas Evi. Jadi mereka itu apa namanya, supaya tidak bangun lagi ya seperti ini caranya mungkin. Iya, mungkin jajan. Dengan Bapak siapa saya bicara? Bapak Jono. Pak Jono. Yang satu? Joni. Oh, jadi kalian itu kakak beradik. Iya. Oh, yang ini ibu kamu apa Ini kakak? Akan kakak. Astagfirullahaladzim. Kakak perempuan ya. Rambutnya lumayan panjang. Tapi ya, ini kan kakaknya dia, Om. Kalau misal hidup lagi kan justru para mereka justru senang, Om. Karena masih satu keluarga. Gimana Pak itu? Gimana Pak itu, Pak? Apa mungkin karena Bapak ini yang nggak mau dicap sama orang-orang itu, gimana ya Mas Evi ya, udah mati kok hidup lagi? kalau udah mati ya mati. Harus mati gitu. Iya. Gak ada hidup-hidup lagi gitu, Pak. Nah, itu buat apa punya ajian rawa rontek seperti itu kalau harus mati tetap? Nah, makanya itu nih. Tergantung seperti ini. Apa mungkin mempunyai ajian rawa rontek itu hanya untuk misalnya kena tebas nggak mati, cuman langsung ini lagi? Ya, sebenarnya ya buat punya aja, Pak. Berarti ini akan diikat terus selamanya sampai hancur. Biasanya sampai hancur Mas Evi, biasanya seperti itu. Setelah hancur baru dikumpulkan, Lalu, ya mungkin baru dimakamkan. oh masa, Om? Biasanya seperti itu. Kalau mungkin nggak dibuang di laut, dilarung seperti itu. Apa iya seperti itu? Yang udah sih dipendam.
Oh, dipendam. Udah hancur, Mas. Dan saya seperti mendengar suara rintihan perempuan. Iya, Bapak bisa merasakannya? kayaknya dari jasad ini Mas Epi. Coba Om. Ini berarti besok kalau kalian berdua mati, berarti juga diikat di pohon seperti ini ya? Kan kalian masih satu keluarga. Betul sekali. Assalamualaikum. Ya ahli roh. Apa yang terjadi? Saya udah turun temurun Mas. Hmm. Masnya dari keluarga saya kalau mati ya giniin juga. Astagfirullahaladzim. Ternyata arwah dari Mbak ini dia menangis Mas Epi. Kenapa Om? Dia sebenarnya ingin dikuburkan, nggak mau seperti ini. Loh, lalu? Tapi karena tradisi, Iya. mungkin mereka yang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Karena tradisi ya Om. Jadi kamu ingin dikuburkan dengan layak, nggak mau diikat di pohon seperti ini. Memangnya pengaruhnya itu apa sih? Antara dikubur sama diikat di pohon secara menggantung seperti itu. Apa coba? Apa ada pantangannya tersendiri atau ada akan timbal balik atau ada malapetaka atau buang sial atau apa gitu? Sebenarnya Mas Epi, dia nggak mau diikat seperti ini Mas Epi. Dia ingin dikuburkan dengan layak Mas Epi. Biarin dia yang terakhir katanya. Tolong kuburkan saya dengan layak, dengan baik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas mau jadi mediasi. Mediasi gimana itu Pak? Jadi arwahnya Mbak ini akan saya masukkan ke tubuh Mas. Mau? Bang, mau nggak Bang? Ini paling yang ini yang kalau saya terawang ya Om. Dari dua orang ini yang bisa dimasukin itu yang si Jono ini. Mau Mas Jono? Aduh, emang nanti kalau kenapa gimana? Tidak apa-apa kan ada saya. Mana ya? Udah Bang, coba ya Bang. Oke Mas Epi, Mas Taufik ini ngambang nih. Iya. siap Mas Jono? Masukkan arwah. Namanya siapa ini? Apa? Namanya siapa? Mbak siapa? Mbak Tuti. Mbak Tuti. Saya akan masukkan ke tubuhnya Mas Jono ya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ini kenapa ini nanti? Nggak apa-apa. apa-apa. Saya tanggung jawab kalau ada apa-apa. Tanggung jawab. Ya. Bismillah. Mbak Tuti masuk ke dalam tubuh Adi Mbak Tuti yang namanya Mas Jono kan. Bismillah. Siap-siap Mas Jono. Siap-siap Mas Jono. Masuk. Ini beneran mbak saya. Betul. Coba ditanya. Mbak. Mbak. Mbak Tuti. Mbak Tuti kenapa menangis, Mbak? Tuh kan. Dia nggak mau kalau jasad itu diikat di pohon seperti ini. Lalu bagaimana, Mbak? Pokoknya ini sudah tradisi turun-temurun dari dahulu di keluarga Bapak, di keluarganya Mbak. Jadi maksud Mbak itu Mbak ingin dikuburkan dengan layak. Dan Mbak itu yang terakhir yang digantung seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ilmu apa, Mbak? Memang kamu tahu dari mana?
mengeluarkan ilmu tersebut kok. Iya. Mas Epi dipukul jasadnya itu pakai sapu bambu kuning. Jasadnya itu Mas Epi. Oh ya. 3 kali Mas Epi. Biar ilmu rontok-nya hilang. Katanya Mbak ini ingin dikuburkan dengan layak. Bismillahirrahmanirrahim. Ujung kaki, perut, ujung kepala. Tuh. Alhamdulillah dia sudah hilang Mas Epi. Ya. Alhamdulillah Mbak, ilmunya Mbak sudah hilang, sudah hancur. Sekarang Mbak kembali ke alam Mbak yang sebenarnya. Kasihan adiknya Mbak ini. Bismillah. Mau pamit dulu nggak Mas sama kakaknya ini? Pamit dulu. Biar tenang aja, gimana caranya Pak lah. Oh, biar tenang. Yang saya juga ini nangis mulu. Ya udah Mbak akan saya doakan dan jasad Mbak akan diturunkan, akan dimakamkan dengan layak. Mbak nggak usah nangis lagi ya, Tenang ya, Mbak. tenang. Bismillah. Sekarang Mbak keluar, kasihan jasadnya Mas Jono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahumma fis samawati wa ma fil ard. Man ladzi Ya lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi shay'in illa bimasa wasi'a kursi samawati wal ard wa la yuhditu ma huwal aliyyul azim. Alhamdulillah. sadar diri dia, Om. Pak, Gak apa-apa kok dia. kenapa nih Pak? Gak apa-apa, ini udah hal biasa. Juga dia sadar kembali. Iya. Itu kenapa Pak ini? Nanti sadar nggak? Sadar. Kalau nggak sadar ada titik pusatnya yang buat membuat dia sadar. Iya. Dia punya titik pusat. Kalau itunya titik pusatnya kita pegang, pasti akan bangun. Iya. Bang, Astaga. mana nih Pak? Nggak apa-apa Mas, dia cuma pingsan doang. Dia ada istirahat sebentar. Ini Mas Doni, ini waktu Mbak Siti baru meninggal. Mas, Mas. Oh ya, waktu Mbak Tuti ini baru meninggal, apakah jasadnya dirawat selayaknya warga-warga sini biasanya? Dimandikan, disolatkan, dikafankan, terus diazankan, atau enggak? Biasanya seperti itu Mas. Biasa. Iya. Kecuali kalau dia bukan tidak diajarkan, tidak disolatkan. Ini langsung digantung nih Pak. Tapi dimandikan? Enggak. Astaga. Oh, enggak dimandikan. Pantesan jasadnya itu menangis arwahnya Mas. Astaga. Astagfirullahaladzim. Ini udah 3 hari udah mau mulai, kalau nggak pakai pewangi udah Udah ini. bau. Astagfirullahaladzim. Udah, ini kita bantu untuk melepaskannya, untuk menguburkannya Mas Epi ya. Jadi ini Kasihan. lepasnya ya. Tapi Mas bilang ke Bapak Ibu ya. Kira-kira marah nggak Bapak Ibu? Nggak tahu deh Pak kalau gitu Pak. Kan kita ada videonya ini. Tadi Mbak Tuti ini arwahnya masuk ke dalam tubuh Mas Jono. Dia ingin dimakamkan dengan baik. Pasti ya mungkin ayah sama ibu Mas juga bisa terima lah ya. Ntar saya ngasih tahunya gimana? Kan ada videonya, kita kasih lihat videonya ntar. Ntar sama Bapak. Iya, sama saya ntar saya yang ngasih pengertian sama mereka, penjelasan sama mereka. Manusia itu harus dikuburkan. Ya. Gini aja, Mas. Bukan orang Islam juga dikuburkan, apalagi orang Islam ya Mas Epi ya. Masnya misal, maaf ya Mas, kalau misal Masnya meninggal, dalam hati Mas itu pengen dikuburkan atau pengen diikat di pohon seperti ini. Kalau pengen dikuburkan akan kita bantu, kita jelasin. Tapi kalau mereka ini
udah nggak punya ilmu rawa rontek Mas Epi. Ini yang terakhir. Oh, ini yang terakhir. Jadi yang keturunan yang mempunyai ilmu rawa rontek, Om? Nggak ada. Sebab dia belum menikah. Iya kan Mas, dia belum menikah kan? Belum ini. Makanya dia belum punya keturunan Mas Epi. Jadi enggak. Makanya 8 tahun sudah kita buang tadi. Oh iya, Om. Di ilmu itu turun temurun sebenarnya. Dia setelah 3 hari ilmu rawa rontek itu akan berpindah ke emas apa ke emas nggak tahu kita. Oh, berarti Ilmunya malam nggak ini ada. terakhir ya. Makanya digantung seperti itu ya, Om ya. Iya. Karena untuk menurunkan ilmunya juga ya, Om. Ini Mas Epi sadarkan aja. Gimana ini? Dia sayang menyadarkan dia. Sudah, tenang. Biasanya ini butuh proses untuk menyadarkannya, teman-teman. Oh, Bang. Badan saya jadi lemes ini, Pak. Aduh. Ayo bangun, Bang Jono. Bangun, Bang Yono, kita nurunin jasadnya, batunya kalian harus cepat-cepat kalau bisa dimandikan lagi. Ini badan saya begini semua, Pak. Ya mungkin walaupun bau ya, Tapi udah 3 hari ini, Pak. Gimana, Pak? Ya, ya nggak apa-apa. Harus itu dimandikan itu. astagfirullahaladzim. Ini Tapi kalau kan nggak belum di... pada ini, Iya. ini kena ada pengawetnya juga ini Mas Epi. Makanya nggak tidak berbau. Iya, Om. Tadi Kak Tuti bilang apa, Pak? Itu tanya sama Mas Joni aja. Dan terus ya aku tahu dari Mama. Iya. Dan sekarang salah satu ke rumah ke bapak minta izin dulu ini diturunkan. Apa saya aja kali ke rumah dulu ya? Iya, terus bapaknya suruh ke sini. Suruh ke sini, suruh bantuin nurunin ini. Pihak keluarganya, yang lain dipanggil. Udah, Pak ya? Iya. Biar nanti nggak ada kesalahpahaman. Kemana, Son? Balik dulu ke rumah. Kasih tahu Bapak sama Ibu. Kayaknya ini pemirsa, masih itu nih, Om. udah ini udah panas ini. Ini perlu dinetralisir ini, Om. Ini badan saya. Dipegelkan, Om. Ya, bisa bantu dulu. Ya. Sah, ini kita sambil nunggu bapaknya mereka datang ke sini, kita akan mendasar orang ini. Takutnya ada makhluk lain setelah saya buka aura dalam tubuhnya ini untuk dimasukkan sama batu tadi masih terbuka. Takutnya ada roh lain yang masuk ke dalam tubuhnya. Lagi Bapak. Alhamdulillah. Pemirsa, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.